Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, kembali lagi di Dokter Kito bersama Kita Sehat. Hari ini bersama saya Viva Manca yang akan menemani pemirsa dalam 1 jam ke depan. Tentunya kita akan membahas mengenai tonsilitis atau yang biasa kita sebut dengan amandel. Dan untuk itu juga kita akan membahas bersama narasumber yang berkompeten. Pada hari ini kita sudah kehadiran Dr. Sabriansyah, spesialis THT. Halo dokter. Halo, dan juga kita sudah kehadiran Dr. Elsa Gempitasari. Halo dokter. Halo Viva. Wah, luar biasa tentunya hari ini kita punya kesempatan untuk berbincang nih tentunya untuk membahas mengenai tonsilitis atau yang biasa kita sebut dengan amandel ya dokter ya. Mungkin untuk penjelasan terlebih dahulu ini mungkin dari Dr. Sabriansyah untuk menjelaskan apa sih itu amandel dokter. Amandel itu adalah suatu organ yang mungkin posisinya berada di rongga mulut, yang berada di belakang daripada lidah dan akan mengalami pembesaran kalau lagi proses daripada peradangan. Dan itu semua orang ada yang batasan normal, ukuran normal maksudnya sampai dengan dia membesar kayak gitu. Jadi amandel ini bukan sebuah penyakit ya dokter ya? Bukan, tapi kalau dia memang sudah mendatangkan keluhan, ya dikatain penyakit ya. Baik. Nah, kalau dari Dokter Elsa sendiri nih, seperti apa sih, apa mungkin penyebab dari amandel ini bisa meradang dokter? Jadi kalau tonsilitis ya, seperti yang disampaikan Dokter Sabri, sebenarnya kita yang sehat pun semua orang punya tonsil. Jadi memang tonsil ini sebenarnya dia punya fungsi juga nih Viva di dalam rongga mulut atau di belakang lidah seperti itu ya. Hanya saja dia ada waktu-waktu tertentunya dia akan terinfeksi makanya meradang. Dia penyebabnya bisa virus ya dokter ya, ada bakteri seperti itu atau ada kondisi tertentu yang menyebabkan dia meradang. Sebenarnya tonsil itu meradang berarti bentuk respon dari tubuh seseorang seperti itu ya. Jadi kalau dia lagi sehat dia ukurannya akan normal. Mungkin nanti akan dijelaskan Dokter Sabri ukuran tonsil mana yang normal, mana yang meradang. Baik, terima kasih Dokter Elsa, dan untuk itu tentunya kita akan membahas lebih dalam lagi bersama Dokter Sabriansyah. Silakan dokter untuk menjelaskan mengenai amandel atau tonsilitis ini. Silakan dokter. Saya akan menjelaskan mengenai tonsilitis yang secara awam orang awam mengetahui nama lainnya itu amandel. Di sini kita rongga mulut itu memiliki disebut yaitu cincin Waldeyer, ring Waldeyer, yaitu di mana terbentuknya beberapa kelenjar atau amandel yang kecil yang berfungsi sebagai memang pertahanan. Di sini ada beberapa yaitu adenoid. Ini dengan sendirinya dengan bertambahnya usia dia yang akan mengecil atau bahkan hilang. Kemudian tonsil di daerah dekat belakang lubang kuping yang menghubungkan dengan telinga. Ini tonsil amandel itu sendiri yaitu tonsil palatina, dan amandel yang ada di lidah. Tapi itu tidak sangat mengganggu, masih normal dan tidak menginfeksi. Dikatain tadi bahwa amandel itu suatu organ yang ada, memang normal di setiap manusia ada, dan suatu saat dia akan mengalami suatu peradangan atau infeksi, dia akan membesar dan akan menyebabkan keluhan-keluhan. Amandel sendiri ada 2 jenis sebenarnya untuk secara garis besar, yaitu serangannya akut dan amandel yang berulang-ulang atau kronis. Yang kita bahas saat ini yang pertama sekali yaitu amandel yang akut, di mana terjadinya serangan amandel yang menyebabkan amandel yang membesar dan ada keluhan, terutama keluhannya nyeri tenggorok, kemudian sulit menelan, batuk, pilek, demam, bahkan penyebabnya dari amandel itu sendiri. Di sini beberapa tadi pertanyaan dari Viva yaitu penyebab daripada amandel itu sendiri, yaitu dari bisa virus maupun bakteri.
Kalau virus yaitu rata-rata di daerah rongga hidung dan mulut, yaitu virus-virus yang ada. Ini virus di hidung, ini virus di hidung bagian belakang, saluran pernapasan, itu seperti kemarin yang kita corona itu daerah hidung juga. Kemudian Epstein-Barr itu virus yang menyebar. Kalau bakterial itu dari terutama infeksi yang kuman yang ada datang dari rongga mulut itu sendiri bisa. Nah, ini dokter, Ya. kan ada Apa, penyebabnya yang virus sama bakteri. Kalau Ya. yang paling banyak, apa ada misalnya di umur anak-anak yang paling banyak virus, Ya. atau di usia dewasa bakteri, itu gimana dokter? Oke. Jadi kalau pada anak-anak memang virus, makanya keluhannya akan cepat dan memang pertumbuhan bakteri itu proses ya. Jadi dari virus sendiri, awalnya virus, kemudian berkembang menjadi bakteri atau tambahan daripada bakteri lain itu bisa. Jadi perubahan itu sendiri, jadi bila berlangsungnya dalam waktu singkat dan dapat diatasi itu akut serangannya. Tiba-tiba, kalau dia sering berulang-ulang-ulang, itu bisa kronis, tapi serangan akut itu kronis eksaserbasi akut. Jadi sudah lama amandelnya, tapi kok sering berulang-ulang, nah itu akut sering. Nah, jadi serangan sebentar, cuman berulang-ulang. Oke, kalau akut sendiri misalnya dengan beberapa hari aja sudah sembuh. Baru pertama kali serangan bisa itu dikatain. Ini proses daripada peradangannya, yaitu pertama bakteri menginfeksi dulu daerah lapisan sekitar amandel, kemudian terjadi reaksi radang, kemudian keluar daripada sel-sel pertahanan tubuh, kemudian terbentuk kayak warna putih-putih di sekitar amandel itu ya, itu akan menambah numpuk dan mengeras. Itu disebut detritus ya. Kemudian detritus ini merupakan sel-sel mati, bisa leukosit tadi, sel-sel pertahanan. Itu bila kita lihat amandel, itu ada amandel itu bolong-bolong. Bolong-bolong ini terisilah detritus ini. Nah, nanti kalau ketemu pasien yang ada kayak gitu, dia akan kalau menelan itu rasanya ada yang menganjal, itu keras dan itu bau. Jadi kalau memang ada itu biasanya pasien dengan keluhan selain dia amandel dan nanti ada keluhannya mulutnya berbau. Jadi kalau pasien mengeluh, oh dok kok mulut saya berbau. Salah satu mulut berbau itu penyebabnya dari amandel ini yang ada detritusnya gitu ya. Ya, Nah, dokter, ini kan ada disebutkan bakteri nih. Ya. Apakah juga ada faktor makanan juga nih dokter untuk ini? Oh ya, kalau dari bakteri sebenarnya bakteri makanan atau sebenarnya pencetusnya lebih dominan yaitu kayak MSG, itu zat kimia yang kurang baik lah. Jadi daerah memang amandel tadi posisi di daerah perlewatan dari makanan, jadi makanan itu sendiri bisa menginfeksi atau mengganggu daripada rongga mulut itu sendiri. Ya, nah di sini kita lihat itu amandelnya kan. Nah, ini yang putih-putih ini detritus ya, harusnya bersih. Nah, dengan adanya ini ciri khasnya bakterial nanti. Kuman dia di dalam sudah numpuk. Itu berbau mulut. Ya, baunya busuk lah. Jadi hampir sama dengan pembentukan kalau di gigi. Itu jigong lah kayak gitu. Ya. Jadi ya ada minder. Jadi nanti kalau ada keluhan daripada bau mulut selain daripada rongga mulut yang ada jigongnya, ini juga bisa amandel ya. Dokter, ini kan ada bakteri sama virus ya dok. Apakah yang virus ini dianya itu menular lewat droplet atau ada kayak kontak langsung seperti kayak corona gitu nggak dok? Oh ya. Untuk amandel ini. Ya, kita balik dari ini. Tadi dijelasin bahwa memang virus-virusnya berada di rongga mulut itu sendiri. Jadi kalau untuk virus yang berterbangan, itu untuk daerah tenggorokan. Jadi virus di tenggorokan. Itu kalau menular, kalau amandel tidak menular memang. Ya, kalau radang tenggorokan bisa karena virusnya memang ada. Baik. Ya. Jadi ini memang berbeda ya dokter Berbeda. ya tentunya ya. Oke, ditahan dulu nih dokter, Oke. kita akan jelaskan lagi tentunya pemirsa akan membahas mengenai amandel ini setelah jeda pariwara berikut ini, tetap di Dokter Keto.